Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang aneka keindahan alam Indonesia. Untuk itu, kalian semuanya siap untuk pelajaran ini? Sebelum kita belajar, Bapak akan mengabsen dulu satu persatu ya. Sebutkan. Nah, sudah diabsen, langsung saya akan mengasih expliking kepada anak-anak supaya anak-anak tidak jenuh dan semangat untuk belajar. Contohnya gini Pak, tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, konsentrasi, tepuk 4, semangat, tepuk 5, siap belajar. Misalnya gitu Pak. Kalau misalkan gini juga ada dikasih expliking seperti jempol kanan, tepuk hebat, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat. Nah, anak supaya tidak bosan untuk mulai belajar hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan menyuruh anak-anak untuk melakukan menyanyi lagu Indonesia Raya. Misalnya gini, langsung saya dipandu sama saya seperti Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, terua Indonesia tanah airku, dan seterusnya ya. Sampai dengan selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya akan langsung mengajak anak-anak untuk belajar dan memahami indahnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Langsung ke materi, saya mengasih paket atau sumber belajarnya dari buku paket yang suka dibagikan kepada anak-anak. Dan anak-anak diuji untuk belajar, menanyakan atau menemukan kata-kata baru yang ada di materi. Nanti setelah itu kita jawab sama-sama, diberitahu tentang pengertian seperti yang ada di materi. Nah, setelah itu lalu saya mengasihkan memberi kelompok ke anak-anak ya, kalau dengan teman sebangku dikasih tugas. Ketika dikasih tugas, yang duluan mengerjakan biasanya suka langsung saya suruh istirahat biasanya gitu. Itu saya misalkan saya mengasih tugas tentang apa sih yang kalian temukan dalam pelajaran ini sekarang hari ini. Contohnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia tuh mulai dari di laut itu apa aja yang kalian ketahui. Ada juga misalnya kalian temukan dalam teks tadi, misalnya begitu saja Pak. Untuk materi selanjutnya sudah itu untuk mengerjakan mungkin agak lama mengerjakan. Ada yang menanya Pak, saya mau bertanya ini apa, ada juga yang air. Nah, setelah itu saya langsung memberikan stimulasi kepada anak-anak. Anak-anak siapa ini yang mau bertanya? Kalau misalkan ada yang mau bertanya, Pak, saya menemukan kata-kata baru seperti biota apa, seperti ada terumbu karang apa, terus ada rumput laut itu apa, saya jelaskan, saya jawab sampai anak-anak betul-betul paham dengan metode pembelajaran seperti itu. Nah, di akhirnya setelah itu kita menyimpulkan bahwa kita harus menjaga lingkungan laut, terutama ya seperti terumbu karang, ekosistem yang ada di laut, seperti juga menjaga kebersihan lingkungan di laut, jangan sampai berserakan sampah di pantai-pantai ya seperti Pelabuhan Ratu, banyak sampah sekarang tuh ekosistemnya tidak dijaga. Nah, jadi setelah kita mengasih simpulan kepada anak-anak juga ingin merasakan, oh ternyata di kita juga di negara Indonesia ini keanekaragaman hayatinya banyak. Pantesan saja wisata-wisata dari luar ingin masuk ke Indonesia, ingin berlibur di Indonesia. Nah, jadi nanti termotivasi buat anak-anak untuk berlibur di Indonesia. Sudah itu, misalkan udah dikerjakan kelompok, dan itu saya lagi expliking lagi sebelum kita istirahat atau sebelum kita pulang, sudah dikasih expliking lagi. Ya seperti tadi lagi explaining-nya.
yang seperti tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, dan tepuk 5 sampai dengan siap untuk belajar ya. Terus kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, anak-anak kita tanyakan gitu ya. Tidak ditanyakan, sok yang tidak mengerti, Bapak suka menyuruh tanyakan apa ini, ada bahasa apa, ada bahasa apa, ada bahasa apa. Nah, di akhir ketika itu saya sudah mengasih stimulan kepada anak-anak supaya anak-anak itu memahami bahwa menjaga lingkungan itu, melestarikan lingkungan itu penting untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Sudah itu mungkin saya digantikan dengan kata penutup untuk materi hari ini seperti ini. Ya anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini. Semoga kita berjumpa hari esok kita akan bertemu kembali dengan materi-materi pelajaran-pelajaran berikutnya. Semoga hari ini kalian itu bahagia terus dan terus tetap semangat, terutama semuanya tepuk tangan. Nah, seperti itulah cara mengajar saya ketika di kelas gitu. Ya, cukup sekian untuk tutorialnya mengajar di pelajaran PKM, praktek kemampuan mengajar saya di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.